terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Dan jelas itu nabi palsu itu ada di Yeremia 14:14 dan Yeremia 23:25. Demikian abangku. Terima kasih. Oke. Jadi gini saudara. Yesusnya berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya datang si roh kebenaran. Jadi yang datang menurut Yesus, roh kebenaran. Satu, catat itu. Kemudian, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi ada dua yang datang nih. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus Kristus, sang penyesat. Nah, sekarang coba gunakan akal sehat Anda. Ketika Anda mengatakan sama seperti Nabi Muhammad, tunggu dulu. Yesus berkata, penyesat datang memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku siapa? Yesus Kristus. Oh, nehi, tidak. Yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Yang datang kepada Paulus, nah ini dia. Ini dia nih. Ini dia biang keroknya nih. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Oh sorry, memakai nama Yesus Kristus. Yang datang di Gua Hira memakai nama siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sekarang saya lemparkan bolanya kepada Anda. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus yang benar dari Allah. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Berarti tergenapi, silakan Anda pilih. Yang mana yang menggenapi penyesat yang datang memakai nama Yesus, dan yang mana yang datang membawa roh kebenaran dengan memakai titel Roh Kudus. Anda pilih. Anda punya akal bukan? Silakan Anda renungkan. Sekian. Anggapin, Anda menyebutkan, ada disebutkan setelah dia pergi, justru hari Pentakosta setelah turun namanya roh penghibur, Roh Kudus. Anda sebutkan di Gua Hira itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya bahwasanya di Al-Quran tak ada disebutkan Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Di kitab Anda itu nggak ada, ya. Tolong diklarifikasi. Tak ada dalil Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Baca di surah berapa, ya. Anda menyebutkan Roh Kudus, sementara namanya Nabi itu sedikit pengetahuannya tentang Roh Kudus. Baca di Ali Isra ayat 85, ya. Disebutkan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakan roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan sedikit pun, kecuali sedikit aja. Ngapain kamu ikut ini, kamu menyangkut Roh Kudus di Gua Hira? Ini Anda terlalu memframing. Bahwasanya di Gua Hira bukan Roh Kudus. Roh Kudus terakhir kita tahu Jibril, bro, kan gitu. Jangan disamakan, beda Jibril dengan Roh Kudus, ya. Artinya di sini sudah disebutkan bahwasanya di Al-Isra 85 mereka bertanya kepadamu Muhammad, itu kata Allah nih tentang roh. Katakan ya Muhammad, ya, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya kecil, bro. Gimana itu? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Kau sudah mulai kambuh lagi ya. Abis ini kau turun. Jadi gini, dalil, kamu bang. jangan dengar. Turunkan itu dulu monyet ini. Turunkan monyet ini. Monyet ini tolong diturunkan. Oke. Turun. Turunkan. Kamu tidak punya hak kemudian membahas Islam. Apalagi kau mengatakan sesuatu seakan-akan kau mengultimatum. Nanti kuluday mulutmu. Jangan pernah kau sentuh ajaran Islam hanya karena membaca terjemahan. Ya, sekali lagi saya ingatkan samamu. Kalau kamu hanya sekedar menjelaskan dan penjelasanmu itu buah dari pertanyaanmu, itu boleh. Tetapi kalau kau sudah mengaku mati seakan-akan kau lebih tahu daripada kami umat Islam, itu saatnya kuludai mulutmu pakai dahak. Kau mengatakan mana dalilnya di Gua Hira kemudian?
Tidak ada dalilnya tentang Gua Hira. Tapi pakai otakmu. Nabi Muhammadku itu bertahannuts. Pada saat dia bertahannuts itulah datang Roh Kudus. Lalu kau membawa dalil. Kamu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Saya tanya sama uni. Seakan-akan ente itu orang Kristen sedunia lebih tahu tentang roh daripada kami Nabi Muhammad dan kami umatnya. Ayo saya tanya samamu. Pengetahuanmu tentang roh apakah betul lebih dari kami? Nih. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul kudus. Tolong kau tunjukkan kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani kitabmu original teksnya. Mencret darah. Jangankan mengetahui tentang roh, sekedar untuk mencari sebutan kata Roh Kudus di dalam terjemah, di dalam original teks kitabmu, kamu sampai kiamat tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sayangnya kau nggak bisa berdiskusi dengan baik. Kita bisa ngotot-ngototan saudara. Kita boleh kemudian marah-marahan boleh. Tetapi kita tidak boleh seakan-akan lebih tahu Al-Quran daripada yang mempunyai kitab. Berbeda dengan Bible. Yang penting bisa baca, bisa sehat, berakal sehat, bisa ngerti Bible. Karena tak ada disiplin ilmu menjadi syarat untuk mengetahui Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Jangan kau coba-coba main-main dengan terjemahan Quran. Jangan sekali-kali. Please, saya mohon samamu. Nah, sekarang kau mengatakan Nabi Muhammad diberi pengetahuan hanya sedikit. Oke, sekarang ada nggak yang tahu tentang ruh di Kristen? Hadirkan orang Kristen di atas muka bumi ini di hadapan saya. Saya ingin tahu sejauh mana dia tahu tentang roh. Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan, oh roh itu Bang Suma, bagi kami itu adalah kambing bertanduk 7 bermata 7. Pret. Itu bukan roh yang dimaksud di dalam Al-Quran, tuyul. Bukan. Nah sekarang apa yang kau tahu tentang roh? Coba kau definisikan. Sebab Tuhan kita adalah roh. Oke, saya tanya samamu, Tuhanmu roh? Betul. Iblis roh juga? Ya. Apa perbedaannya antara Tuhanmu dengan iblis? Yang sama-sama roh. Bingung. Bingung langsung. Bingung. Roh Tuhanmu itu apa? Roh iblis itu apa? Roh Tuhan itu baik, roh iblis itu jahat. Pret! Kulempar juga nanti kote ayam. Semua juga orang tahu kalau itu. Sekarang pertanyaannya, adakah kamu lebih tahu tentang roh daripada kami? Iya dong. Roh adalah roh mau bilang gini, roh adalah makhluk imaterial. Ketahuan dia menyembah makhluk. Roh adalah kalau saya nanti sudah rehat, sudah ibadah, kau naik ke sini, kau tanya sama muridmu, sama teman-temanku ini dan sampaikan kepada murid-muridmu Oten, kau jawab pertanyaan saya nih ya. Hei saudaraku celuk, pemakai enceng gondok, coba kalau kau itu lebih tahu roh daripada kami umat Islam, habis ini kau jelaskan ya, roh adalah, saya ingin tahu. Lalu saya ingin lebih jauh lagi, mengkaji ilmumu, mengetahui, menggali ilmumu. Bentuk roh itu seperti apa? Ayo, sampai biji sakarmu pindah di jidatmu, kau tidak akan pernah bisa jawab. Tak ada orang yang diberi pengetahuan tentang roh, tuyul. Umurmu berapa? 127 tahun. Berarti sejak lahir sampai kamu berumur 170 tahun, kau tidak pernah berpisah dengan rohmu. Yes? Selamanya kau sama dengan rohmu. Yes? Mana tahu rohmu pergi pada saat kau tidur? Tidak bang. Saya tidur, saya tidak tidur, saya duduk, saya berdiri, saya berlari, saya renang, saya manjat pohon, saya melakukan apapun, saya dengan rohku tetap bersama. Oke, berarti kamu intim dengan rohmu. Intim, akrab. Kamu kenal enggak dengan rohmu? Seperti apa bentuknya? Kok tanya gitu bang? Nah, katanya pengetahuanmu lebih hebat dari kami. Kamu duduk bersama roh, kamu pintar dengan rohmu, kamu makan, kamu tidur, kamu kemana-mana bersama dengan rohmu. Kamu tahu tentang roh. Coba kau terangkan kepada saya wujud rohmu seperti apa? Apa? Mau kutampar juga sendal mulutmu? Kau seakan-akan menghina Islam, menghina Nabi Muhammad karena pengetahuannya Nabi Muhammad tentang roh hanya sedikit, seakan-akan kau lebih banyak.
Kampret. Coba kau terangkan kepada saya, sudah berapa lama kamu bersama dengan rohmu? Udah 30 tahun bang. Kau sudah kenal dia? Gimana ya? Coba kau terangkan saya. Kau tahu nggak rohmu itu bentuknya seperti apa? Hah? Coba. Wujud rohmu itu kayak mana? Coba. Hah? Ayo. Ya. Baru kau tersadar, iya ya. Ternyata Al-Quran benar. Tidak ada yang tahu tentang roh. Padahal kita ini adalah tadinya makhluk roh. Tapi kita tidak bisa menjelaskan roh itu apa. Roh yang ada dalam diri kita itu apa. Yang bernapas itu apa. Yang bersuara itu apa. Yang bergerak-gerak itu apa. Yang merasakan lapar itu apa. Yang merasakan ngantuk itu apa. Kau paham tidak itu siapa itu? Enggak bang. Ya sudah. Kau jangan menghina. Jangan kau menghujat. Jangan kau bahas Islam. Kalau hanya modal terjemah. Ku robek nanti mulutmu sampai kuping. Gitu saudara-saudara ya. Jadi orang-orang oten khususnya yang tadi itu longor. Hanya dipikir duduk 1 jam membaca terjemahan Al-Quran. Wah ini kayaknya bagus ini. Ini nanti dipakai bertanya ke Islam ini. Pasti mereka nggak tahu ini. Besok belajar lagi ya, membaca lagi terjemahan. Oh ini pasti nih. Ini bahaya ini kalau saya tanya bubar ke Islam ini. Dia pikir itu Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu Bible. Gak malu mereka, gak sadar mereka. Gak malu, gak sadar gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya orang Kristen yang merasa dirinya lebih tahu dari Nabi Muhammad tentang roh. Habis ini kau jelaskan rohmu itu wujudnya seperti apa. Tuhanmu yang roh itu kayak mana. Lalu dimensi rohmu itu yang ada pada dirimu itu seperti apa warnanya. Nah, coba saya ingin tahu. Sekira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian, mohon izin, maaf kalau saya menguasai forum. Yang pastinya saya tidak suka kalau ada oten yang lebih tahu terjemahan Al-Quran padahal membaca Quran pun tidak bisa. Oleh karena itu, tolong teman-teman muslim, kalau ada Kristen yang sok tahu tentang terjemahan Quran, agar mulutnya disetrika. Disetrika aja, disetrika gak apa-apa. Kecuali mereka dalam tahap bertanya, Bang Suma, saya membaca dalil di dalam Al-Quran gini, itu maksudnya apa bang? Baru. Terima mereka, sampaikan Islam dengan benar. Tapi kalau dia datang sok tahu, giliran ditanya Tuhanmu roh, iya. Iblis roh, iya. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Tuhanku baik, iblis tidak baik. Pret. Itulah makhluk penyembah dewa Athena ya begitu. Kalau bertanya Islam, tajam sekali. Giliran menjawab tentang imannya, sayur lontong basi. Oke sahabat, terima kasih sekali lagi atas ruang yang diberikan dan mohon maaf atas segala hilap yang saya lakukan di sini khususnya kepada umat Islam. Kalau Kristen tadi nggak ada hilap saya, itu benar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.